warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Taufik, NIM 52024 19018 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang prosedur tune-up pada sepeda motor. Sepeda motor yang saya pakai adalah motor Revo. Video ini saya buat sebagai tugas UAS mata kuliah praktik sepeda motor dan motor kecil. Tujuan tune-up sendiri adalah usaha untuk mengembalikan kondisi semula apabila motor mengalami kerusakan atau gangguan. Tujuan tune-up adalah agar motor menghasilkan tenaga yang maksimal. Yang pertama adalah pemeriksaan oli, apakah oli masih bagus atau tidak. Biasanya oli diganti bila sudah mencapai 3000 atau sampai 5000 km. Yang pertama, kita buka tutup oli pada bagian mesin menggunakan tang. Kita lihat kondisi oli. Bila oli masih kental atau sudah tidak hitam, berarti oli masih baik. Jika oli tidak kental atau hitam, berarti oli harus diganti. Selanjutnya, pemeriksaan karburator pada sepeda motor. Kita lepas dulu karburator pada mesin. Ini adalah bagian karburator yang telah terlepas dari sepeda motornya. Selanjutnya kita lepas bagian karburator. Setelah bagian-bagian pada karburator terlepas, selanjutnya kita bersihkan komponen-komponennya. Sini ada main jet, kita bersihkan menggunakan bensin. Kita bersihkan supaya tidak ada kotoran yang menghambat saluran udara atau bensin. Bila di rumah mempunyai kompresor, bisa kita meniup lubang-lubang pada karburator menggunakan kompresor.
karena tekanannya lebih tinggi. Karena tidak ada, saya menggunakan kuas saja. Selanjutnya setelah komponen-komponen pada karburator selesai dibersihkan, selanjutnya perakitan kembali. Ini potong-potong. Setelah bagian-bagian pada karburator dibersihkan dan sudah terpasang semua, selanjutnya kita pasang kembali karburator ke sepeda motor. Selanjutnya kita periksa pada filter udara. Kita lepas dulu filter udara pada sepeda motor. Setelah filter udara terlepas dari motor, selanjutnya kita buka bagian filter udara. Ini adalah filter udara untuk menyaring udara yang masuk ke dalam karburator, supaya udara yang terhisap dalam karburator bersih. Dalam filter udara sebaiknya kita bersihkan menggunakan kompresor, karena tekanan anginnya lebih besar. Karena tidak mempunyai kompresor udara, kita bersihkan dengan alat seadanya saja. Setelah bagian filter udara dibersihkan semua, selanjutnya kita rakit kembali seperti semula. Kita lepas dulu busi pada sepeda motor. Setelah busi terlepas, kita cek pada busi, pada elektrodanya. Jika warna busi kecoklatan atau kemerah-merahan, berarti percampuran bahan bakarnya baik. Jika elektrodanya warnanya hitam, berarti bensin yang terhisap ke dalam silinder lebih banyak dibanding udaranya.
Jika elektroda busi berwarna putih, maka udaranya yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan bensin. Jika busi ada olinya, berarti maka oli masuk ke dalam ruang pembakaran. Selanjutnya kita periksa celah busi. Celah busi pada standarnya berukuran 0,07 mm sampai 0,6 mm sampai 0,7 mm pada sepeda motor. Kita periksa celah busi menggunakan filler gig pada ukuran 0,67 mm. Saat saya periksa, ukurannya masih standar, tidak renggang atau tidak terlalu mepet dengan elektrodanya. Jadi ukurannya masih normal. Selanjutnya setelah kita bersihkan dan ukur celah busi, selanjutnya kita pasang kembali ke sepeda motor. Selanjutnya kita akan melakukan penyetelan celah katup. Pertama kita buka tutup lubang yang ada di sini dan akan buka tutup yang ada di kepala silinder. Pertama kita buka ini dulu. Selanjutnya kita akan mencari top kompresi. Pastikan kedua klep in dan X bebas. Kita bisa memutar rotor pada magnet untuk mencari top kompresi. Ini sudah top kompresi. Pastikan kedua klep bebas, dan untuk memastikan bisa menggunakan piston berada di TMA. Selanjutnya kita kendorkan kedua mur pada rocker arm dan kita akan seteli katup in dan X 0,5 mm. Selanjutnya seteli menggunakan filler gig dengan ukuran 0,05 mm. Kita masukkan filler gig di sela-sela penyetelan katup. Kita masukkan dengan 0,5. Kriterianya saat filler gig ditarik seret,
Selanjutnya kita setel juga yang katup X, ukurannya juga sama 0,05 mm. Selanjutnya setelah kita setel semua, kita pasang kembali. Selanjutnya kita setel putaran bahan bakar. Yang pertama kita nyalakan mesin terlebih dahulu, terus kita putar skrup gas searah jarum jam dengan putaran mesin mencapai 1500 sampai 2000 rpm. Selanjutnya kita putar skrup angin searah jarum jam dengan penuh. Selanjutnya kita putar kembali berlawanan arah jarum jam dengan 1,5 putaran, dan selanjutnya kita putar skrup gas sesuai dengan stasioner. Kita putar setelan gas sesuai dengan stasioner yang kita inginkan. Selanjutnya kita periksa sistem kemudi.
Yang pertama, kita belokkan stang kemudi ke kanan dan ke kiri. Jika terasa berat, maka berarti penyetelan bantalan pada kemudi terlalu kencang. Selanjutnya kita periksa kekocakan kemudi dengan cara memajukan dan memundurkan stang. Jika kemudi kocak, berarti penyetelan bantalan terlalu longgar atau komster kemudi rusak. Selanjutnya kita periksa pada sistem rem. Pada sistem rem cakram, kampas rem dikatakan aus jika garis-garis pada kampas rem sudah hilang atau sudah menipis. Sebaiknya jika sudah aus atau menipis, kampas rem diganti, karena jika sudah menipis, daya cengkramnya tidak baik. Kita periksa juga pada ketinggian minyak rem. Kita periksa ketinggian minyak rem pada master cylinder. Jika minyak rem sudah mau habis, bisa diisi kembali. Selanjutnya kita periksa rantai dan gear. Pada rantai kita periksa ketegangan atau kekendoran rantai. Jika rantai terlalu tegang atau kendor, kita bisa mengendorkan mur as pada kendaraan. Kita kendorkan, kemudian kita bisa kencangkan atau kendorkan setelan bautnya. Jika rantai terasa sudah sesuai spesifikasinya, kita kencangkan kembali mur as roda. Kemudian kita juga periksa rantai, apakah ada oli atau tidak. Kita beri rantai oli supaya rantai bisa bertahan lebih awet. Kemudian setelah rantai, kita periksa gear. Kita periksa gigi-gigi gear. Bila gigi gear sudah lancip, kita bisa ganti gear dengan yang baru, karena jika gigi gear sudah lancip akan mengakibatkan rantai cepat patah. Selanjutnya kita periksa kekocakan pada roda. Kita periksa dengan goyangkan roda ke kanan dan ke kiri. Bila roda terdapat kekocakan, kita periksa pada baut as roda dan bearing roda. Selanjutnya kita periksa pada aki atau baterai. Kita periksa pada terminal positif dan negatif baterai. Jika terdapat kerak atau kotoran, kita bisa bersihkan karena dapat mengganggu arus listrik. Selanjutnya kita periksa juga tegangan aki menggunakan avometer. Kita arahkan selektor ke DC 50 volt. Selanjutnya kita sambungkan selektor avometer ke terminal pada aki. Terus kita baca, jarum menunjukkan ke angka 10 DC volt. Berarti tegangan aki sudah menurun. Kemungkinan aki sudah soak atau umur aki sudah panjang. Ini seharusnya jika tegangan aki sudah soak, tegangan aki sudah turun atau soak, kita bisa mengganti aki yang baru. Selanjutnya kita periksa pada lampu pada kendaraan.
Pertama kita periksa lampu kepala, lampu jauh dan lampu dekat. Lampu jauh dan dekat masih baik atau normal. Kemudian lampu sen kiri dan kanan. Lampu sen kiri dan kanan masih baik. Kemudian kita periksa lampu rem belakang. Periksa, kita injakkan pedal rem. Baik, lampu rem belakang masih baik. Kemudian kita periksa klakson, apakah masih normal atau tidak. Klakson masih normal, masih menyala. Cukup sekian video tune up yang bisa saya praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.